Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sanjungan dan pujian kita sampaikan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada tiap diri kita, terutama rahmat iman dan Islam, taufik dan hidayah, kita bisa sujud sampai hari ini. Semoga Allah menanamkan keteguhan ke dalam hati kita sehingga kita istiqomah dalam beramal dan beriman kepada Allah sampai akhir hayat. Sesuai dengan doa kita, Allahumma ahyina bil iman wa misna bil iman wa syurna bil iman wa akhirna jannata ma'ana. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikan dengan iman, bangkit dengan iman, dan masuk surga Allah dengan iman. Inilah yang kita harapkan, karena iman dan hidup dengan iman, mati dengan iman, insya Allah baik hidup maupun mati semua kita jalani dengan iman dan kita sudah hidup dengan husnul khatimah. Bapak Ibu jemaah, karena masjid ini lokalnya berdekatan dengan sebelah, jemaahnya mungkin ada yang campur sari. Sampai di mana kemarin? Baik, kebetulan jadwal agak berdekatan. Saya memang menunggu kitab sehingga ada yang terselesaikan kajiannya untuk periode ini. Kalau semalam saya mengkaji di Rahmatullah sebelah itu tentang talqin. Mana tahu ada jemaah salihah ada yang mengikuti kajian di subuh kemarin, saya sambungkan sedikit baru saya mulai kajian di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu martabat yang kita inginkan ketika seorang hamba beribadah kepada Allah atau melakukan ketaatan, yakni martabat orang-orang baik yang disebut dengan soleh. Insya Allah kita yang bermajelis ini termasuk orang yang soleh dan solehah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita dikelompokkan kepada tingkatan-tingkatan selanjutnya. Mudah-mudahan nanti kita dikelompokkan kepada kalangan syuhada, dikelompokkan kepada orang-orang sini, dan insya Allah nanti bersama para nabi dan rasul dengan rahmat Allah. Walaupun tentu kita selalu waspada dan ukur diri, sebagaimana ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri engkau sebelum datang orang yang menghitung. Izin Bapak Ibu jemaah, berdasarkan hasil survei, bukan survei calon tidak, tapi bertanya-tanya kepada terjemaah, ternyata pemahaman terhadap kaji saya agak bervariasi. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, dari variasi pemahaman ini semuanya baik, cuma ada yang bikin hibah hati. Hibah baik itu. Bagaimana penyampaian saya Pak dengan jemaah? Kata yang separuh mantap Ustaz, kalau bisa ditambah. Ditanya sebelah sini bagaimana, kurang nyambung, kadang tinggi kali mulai. Jadi saya coba menyampaikannya agak zigzag. Bapak Ibu zigzag.
Berdoa dalam arti sekadar mencarikan solusi agar terkesan kaji ini mudah dan menyenangkan. Andai kata kaji saya tak nyambung, bisa saya bikin Bapak tersenyum 2 kali, sudah. Itu juga luar biasa. Yang tak boleh adalah terkesan ulang ini kami betul hatinya galau. Apa kaji tadi? Pusing kalau itu ngaji. Tidak. Berarti saya berdosa di akhirat telah membuat umat Rasulullah pusing dengan agamanya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu tak pusing, tak terpahamkan, tak masalah. Yang penting bisa senang bahagia dengan mengaji itu saja, itu sudah rahmat Allah. Karena berapa banyak kesenangan-kesenangan yang kita kejar di alam ini yang tidak membuat kita dekat dengan Allah. Senang dengan ilmu itu saja sudah luar biasa. Mudah-mudahan yang bermajelis ini kita sama-sama senang. Amin. Senang yang mengajar, senang yang mendengar, dan nanti kita duduk sama-sama di luar senang-senang sama makan lontong. Itu luar biasa. Karena minimal kata ulama kita hari ini tidak bermaksiat. Karena betapa orang karena mencari kesenangan jiwa itu justru kadang menempuh jalan-jalan maksiat. Untuk bisa tersenyum, senang, bahagia, dia menempuh jalan maksiat. Bisa kita berbahagia di rumah Allah, itu dasar luar biasa. Nantilah dulu senang dengan ibadah, senang dengan rukuk sujud, senang dengan zikrullah, itu iya. Tapi minimal senang bermajelis, berbahagia, itu sudah luar biasa. Jadi jangan pakai masa-masa buka. Andai kata ada kaji yang agak berbeda, kalau maaf jangan dipahami nepotisme. Kalau dalam bahasa pesantren dulu sepatah kaji yang bertikai, mengapa surau yang harus ditinggalkan? Jangan. Yang kedua, andai kata sedikit-sedikit amalan sunat yang berbeda, jangan membuat hati rusak dan silaturahim putus, karena itu yang banyak hari. Sedikit saja kaji berbeda, dan tertegur kawan sebelah. Hati-hati juga. Yang kedua, andai kata ada posisi kawan, ada yang ngantuk, ada yang meluruskan kaki, janganlah tersinggung pula. Kadang-kadang memang ensel yang terkena. Mau dia hadir itu, masya Allah, dengan kondisi rematik, menco, asam urat, mau bermajelis, itu luar biasa. Andai kata juga ada tertidur dalam majelis ini, doakan semoga saya mungkin banyak pahalanya. Amin. Jangan-jangan tadi malam galau, gelisah, siang terkena, malam terbayang, tak tertidurkan mata ini sampai di masjid mati gelap dia. Kita mulai melantunkan istighfar. Sesungguhnya disusun kalimat istighfar diajar Allah dan Rasulullah, ditambah oleh ulama dengan berbagai macam tilawah. Tujuannya tentu untuk menyenangkan hati jiwa kita, untuk bisa senang dekat dengan Allah. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. توبة عبد الظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصرا. استغفر الله العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا
وحده أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم من كل ذنب عظيم ومن كل معصية ظاهرا وباطنا قولا وفعلا عمدا وخطأ سرا وعلانية أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. Bapak Ibu jemaah, salah satu bentuk jiwa yang soleh itu adalah selalu bermuhasabah. Tujuan bermuhasabah khawatir tentang perjalanan, khawatir dalam urusan dunia ini, selalu mewaspadai akan ibadah, akan amal, akan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Saya ulang lagi sebelum kemarin. Tanda jiwa soleh itu selalu mengevaluasi, melihat, mewaspadai setiap amal yang kita buat. Apa yang patut kita waspadai? Minimal 3. 1, selalu khawatir, jangan-jangan i'tiqad, keyakinan, iman kita ada yang rusak kepada Allah. Karena sifat hati itu bolak-balik, iman pun kadang-kadang turun naik, jiwa kita berjalan tidak stabil. Kalaulah boleh kita punya misal, coba tunjuk tangan siapa yang pernah bertengkar suami istri di sini. Jangan-jangan sembunyi masih ada yang galau. Kadang-kadang walaupun dulu kita berkata kau adalah cintaku, kau adalah jiwaku, kau adalah bagian hidup, tapi cinta yang mendalam itu bisa hilang, minimal turun karena tadi malam ibu salah ngomong kepada bapak, atau mungkin bapak salah bicara kepada ibu, turunlah rasa, muncullah benci. Kalau dulu kita berkata kau adalah segala-galanya, sekarang kau adalah sumber masalah, turun rasa. Akhirnya kadang-kadang minta maaf lagi, naik lagi sayang. Itulah hidup, kadang naik, kadang turun. Bagi ibarat gelombang lautan juga, kadang-kadang datang angin badai, hebohlah suasana kalbu, hebohlah suasana rumah tangga. Tapi ketika angin tenang, ombak pun teduh, muncul lagi kebahagiaan. Sedang begitu juga hubungan rasa kepada Allah. Kadang-kadang iman kita naik, yazid, kadang-kadang wayanqus turun. Apa penyebabnya? Segala perkataan, perbuatan yang tersahir di alam ini. Kadang-kadang karena salah ucapan, perkataan, rusak keyakinan diri kepada Allah. Kadang-kadang salah berbuat dan beramal, turun rasa jiwa kepada Allah. Maka diri yang soleh selalu waspada, mewaspadai, memuhasabah. Jangan-jangan ada perbuatan, ada perkataan, ada amal yang membuat rusaknya hubungan diri kepada Allah. Makanya tentu kita selalu melazimkan, membiasakan, memperbanyak istighfar dan minta ampun kepada Allah. Apa bentuk, rupa, perbuatan, perkataan yang akan merusak? Rusak keyakinan diri kepada Allah. Saya contohkan Bapak Ibu. Kebetulan sebentar lagi kita masuki bulan haji Zulhijjah. Kalau kita lihat salah satu peringatan Allah bagi diri yang melaksanakan ibadah haji, bukan diingatkan soal fisik, hati-hati yang remati, hati-hati yang asam urat, hati-hati yang susah berjalan. Nah, apalagi hari kekinian, sarana fasilitas cukup memudahkan, membantu kita dalam proses ibadah haji. Tak bisa tawaf, bisa didorong, tak bisa sa'i, bisa diangkat, tak bisa wukuf, bisa minta bantu, tak bisa melempar, bisa ditolong. Ternyata dalam Quran yang diingatkan juga apa itu? Wala rafasa, wala fusuq, wala jidal. Ternyata yang berat itu yang 3. Yang berat ternyata bukan soal sakit lutut, tapi yang berat menjaga.
Apa itu rafas? Berbicara yang ke kiri-kirian, bahasa kekiniannya pornografi. Mudah-mudahan ini ngerti semua. Perlu contoh lagi nanti. Nampak orang ganteng lewat, ibu ini ngumpul juga. Kalau model itu suami awak, pura-pura senangnya, itu porno. Rusak jiwa. Ada bapak-bapak pergi haji, pergi dalam masjid, nampak wanita cantik. Kalau kayak orang Arab, istri baru bahagia. Apa bahagia dengan mata merana? Itu pornografi, rusak iman, rusak rasa. Itu contoh saja. Dan seterusnya. Wala fusuk, kalimat perbuatan yang menyebabkan kita pasif kepada Allah. Pasif itu apa ibu? Ketika ibarat kita berjalan masuk hari lah, jalannya benar, cuma karena suka miring-miring salah belok masuk hari, itu pasif. Kita ngarah kemana Pak? Mau ke arah pasar, oke, arahnya benar, jalannya benar, cuma masuk. Ini yang sering, jalannya tidak salah, arahnya benar, cuma kadang-kadang lupa diri, salah belok. Walaupun sikit masuk hari itu sikit terlentang, pasif. Karena kita yang hadir bertingkat, saya kasih contoh yang paling sederhana yang menyebabkan turunnya rasa jiwa berkeyakinan kepada Allah. Mengumpat. Coba tunjuk tangan. Siapa yang tidak pernah mengumpat di sini, termasuk saya? Berarti kena semua kita. Mengumpat keadaan diri, mengumpat keadaan alam, yang semua umpatan itu pasti muaranya mengumpat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak berangkat hujan turun pula. Kapanlah hujan panas luar biasa kan baru. Kalau bahasa kekinian, bahasa sastranya, dalam hidup ini kadang-kadang dapat yang di hati, tak dapat kehendak hati, maka muaranya mengumpat. Apalagi kalau berjalan dengan nafsu amarah yang disebut dengan hubus syahwat, maka kita akan selalu kecewa dan susah untuk bersyukur kepada Allah, karena hubus syahwat hanya akan mengenal kata tak cukup dan kata kurang. Akhirnya turun rasa kepada Allah. Apa cara memperbaikinya? Selalu memperbaiki iman, mentajdid rasa kepada Allah dengan zikir la ilaha. Nanti kita bahas tentang hal ini. Yang kedua, diri yang soleh, Bapak Ibu, selalu waspada, mewaspadai dan analisa setiap amal yang dikerjakan. Walaupun kita sudah salah sumber, jangan berkata yang penting saya sudah sholat, soal terima terserah, itu bahasa galau. Diri yang dikasih berpikir dan punya jiwa tentu patut digunakan menganalisa. Saya contohkan, jangan sampai pula kalah kita memesan barang dari Jakarta sana. Pertama pasti kita pastikan bahwa yang kita pesan dengan yang dikasih orang cocok. Cukupkah sampai di situ? Enggak. Kita pastikan dibawanya pakai apa pengirimannya. Dikabarkan Pak, barang Bapak sudah dinaikkan ke mobil yang travel membawa ini. Kebetulan dapat info di jalan terjadi kelangkaan bahan bakar, jalan macet. Yang Bapak pikirkan minyak atau barangnya? Bayangkan. Orang bingung cari minyak, Bapak bingung macam mana kiriman saya. Begitu khawatir ya diiringi terus. Akhirnya berselang hari sampai di sini, Pak, barangnya sudah sampai di Pekanbaru. Masih selesaikan waspadanya? Belum. Kita pastikan bahwa dia turun sampai ke tempat kita dengan baik. Sampai di situ waspadanya belum, kita pastikan dia terpajang tersusun dengan baik. Akhirnya sampai ke tangan konsumen dengan baik. Begitu panjangnya pikiran.
Untuk barang saja begitu waspadanya, begitu muhasabahnya diri, masa dengan ibadah seperti itu? Maka jangan segan-segan, jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu fikih yang kita miliki. Kita selalu khawatir, jangan-jangan ruku sujud yang kita kerjakan, zikir yang kita baca, Quran yang kita baca tidak memenuhi rukun syarat yang dikehendaki Allah. Ini muhasabah dalam hati baik. Apa obatnya? Apa solusinya? Selalu menambah ilmu, memperbaiki. Kalau ada memang kalimat yang salah baca, perbuatan yang tidak cocok menurut rukun syarat, apa salahnya kita memperbaiki itu? Maka jangan menutup diri. Nanti kadang-kadang kita salah, Pak, ini amalan salah. Udah tua, belum tahu lah saya belajar. Nah, itu egois. Bahasa Jermannya padam. Berukat saja diri. Disitulah tempatnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Cuma satu yang saya ingatkan, ketika berjumpa kawan terlupa atau tersalah, pandai-pandai pula menasihatinya. Jangan bikin malu kaum muslimin atau memalukan martabatnya. Umpama nampak orang tua salah berwudu, janganlah tegur dekat ramai. Pak, salah itu bapak orang tua berwudu dengan pandai, tersinggung kan ya? Itu bukan memperbaiki, itu menghina kaum muslimin. Tapi dekatkan hati, dekatkan kawan, berbisik. Kalau bapak teriakkan kesalahan tempat ramai, itu bukan aib namanya, bukan itu dakwah, justru itu menjatuhkan orang berbapak berdosa. Kadang-kadang ngasih nasihat marah, saya akan yang baik, kalau mau ya sudah, itu bukan yang baik, itu menganiaya. Karena tanaman suka dipupuk, manusia suka disanjung. Tetap menjaga marwah kaum muslimin itu penting. Aib mayat saja tak boleh dibuka, apalagi aibnya orang hidup. Baik, yang ketiga, pertama selalu menjaga keyakinan supaya tak rusak. Yang kedua, selalu waspada menengok amal yang kita buat ini, selalu belajar, tak pernah berhenti. Yang ketiga, yang nomor dua dikajiannya fikih namanya. Yang ketiga, orang soleh itu selalu waspada akan iktimat alal amal. Pernah dengar? Khawatir bahwa amal yang dibuat ini bukan terasa sebuah rahmat Allah kepada diri, tapi terasa hebatnya Allah. Itu kajiannya tasawuf. Itu tasawuf. Iktimat alal amal itu terasa awak sudah soleh, awak yang hebat, bacaan kita sudah sempurna, zikir kita sudah banyak, muncul ujungnya karena yang terpandang bukan rahmat Allah, tapi yang terpandang hebatnya diri. Padahal bisanya kita beramal itu sesungguhnya bukan hebatnya diri ini, tapi rahmat Allah yang ada pada diri kita. Nah, itu semuanya kembali kepada istighfar, minta ampun akan Allah. Balik ke bawah. Salah satu untuk menjaga itikad benar ini ada namanya zikirullah. Salah satu bab yang agak terlupakan, walaupun ini dulu kaji ini sudah sering, namanya bab talqin. Dalam Sunan Abu Daud ada bab talqin. Saya ulangkan ini. Bapak Ibu tahu talqin? Halo? Mau ditalqin sekarang apa nanti? Sekarang belajar. Separuh sudah dengan kaji separuh dulu. Dari gaya yang menjawab saya paham. Salah tidak, cuma kurang lengkap. Apa maksudnya kurang lengkap? Pemahaman. Karena ketika disebut talqin yang terbayang cuma sakaratul napas sudah singkat, kudurat sudah hilang, tenaga sudah habis, mulut sudah mulai terkunci, mata sudah tertutup, baru dibimbing la ilaha illallah. Waktu 110 dari bimbing lagi ya, la ilaha illallah, atau talqin akhir hayat. Sekarang saya pakai ilmu mantik, analisis. Mau di akhir ayat saja zikirnya apa dari sekarang? Dari sekarang.
paham? Baik paham. Beberapa subuh yang lalu saya dapat pertanyaan dalam kajian ini. Yang bertanya ini adalah Ustaz, berdasarkan pengalamannya karena dia bertugas di rumah sakit yang sering ikut mentalkin orang di akhir hayat. Dia setidaknya mengasih 3 contoh. Ada orang di akhir hayat itu sejak ada yang kecelakaan, mulai dari kecelakaan itu sampai dia sekarang mau tak berhenti zikir la ilaha illallah. Ada model yang lain susah dibimbing. Ada berapa variasi lalu ditanyakan bagaimana dengan taktik seperti ini. Kata saya, Bapak Ibu silahkan untuk pengalaman masing-masing diri, masing-masing sakaratul maut, masing-masing orang punya keadaan yang berbeda. Model sakarat juga lain. Kalau ada ibu bapak yang dokter di sini, biasanya akan bisa melihat ya. Tentu pandangannya dari sisi agama, saya tidak masuk kepada kesehatan. Tapi jangan terlalu polos memandang. Saya lihat orang kafir tenang gitu juga. Ternyata masing-masing orang punya perjalanan yang berbeda. Ada yang seperti tadi zikirnya itu. Ada yang memang gampang dibimbing dengan la ilaha illallah. Maaf saya tidak menyebut orang di depan dan waktu supaya tidak memegai. Ada yang menentang kepada zikir? Ada. Saya jumpa. Nah, bukan nakut-nakutkan bapak ini. Ketika saya bimbing la ilaha illallah, itu sekarang itu agilnya agak emosinya lihat itu suhunya naik nanti saya hentikan turun lagi. Nah maaf ini karena sudah lama sakaratnya dibawa pulang. Apa kata anak-anaknya itu kan ngomong, maaf Pak Ustaz tolong dibantu, ini orang tua ini hebat dulu nih. Saya kalau hebat apa dibantu? Tahu udah maksud hebatnya? Orang tua itu luar biasa. Nah kalau luar biasa apa mati? Maksudnya luar biasa, ilmunya, pegangannya banyak ya Ustaz. Nah kata saya, bagaimana kalau dibuang? Kasihan dibuang, kan mau mati masa dia capek jadi pegang mau mati dibuang. Ternyata apa yang dipegangnya selama ini yang menurut dia luar biasa, ternyata bikin masalah di akhir hayat. Padahal yang kita butuhkan adalah lurusnya jalan kepada Allah. Ini saya bukan aku dengan bapak-bapak nih yang punya pegangan dari sekarang, jangan nanti tunggu Ustaz lagi selesaikan di akhir hayat. Saya yang punya kadam-kadam, yang punya panggilan-panggilan, yang merasa punya kekuatan pendamping dari parah minyak, segala minyak digosok-gosok. Wudhu aja lah gosok, sekarang udah umur dengan minyaknya. Hati-hati yang bersekutu jangan. Ini Pak Ustaz senjata ini luar biasa ya Ustaz. Dia berisi, ada ininya, ada itunya, nanti bikin susah Bapak. Saya bukan nakut-nakutkan, bukan kata-kata. Karena percaya coba ya di merana begini. Maksud saya ketimbang nanti imam dipanggil sakaratul maut dari sekarang. Nah makanya talqin itu dibagi 4 supaya tidak rusak iman, supaya sempurna bergantung kepada Allah. Ini kemarin saya pertama talqin dalam pola pengajaran Quran, namanya bertalaqi. Di bukunya saya lihat belaki betul ya. Bertalaqi itu dari mulut ke mulut. Quran tak bisa diajarkan pakai tulisan, terbaca tulisan. Pasti dari mulut ke mulut. Alif, sa, so, sha, la. In kuntum shadiqin. Salah. Kok salah Pak? Itu nun. Kalau bahasa kita nun mati. Ini nun berjumpa kaf, namanya ikhfa. Apa itu ikhfa? Kaf itu menyembunyikan. Apa yang disembunyikan Pak? Bunyi nunnya disembunyikan. Sembunyi kemana dia?
sembunyinya rupanya. Tidak bisa ditulis itu sama menyembunyikan bunyi nun mati atau tanwin kalau berjumpa dengan huruf-huruf yang 15 ini. Salah satunya kaf. Nah, menyembunyikan itu caranya gimana? Ya sembunyikanlah, ditutup hurufnya, tidak bisa. Jadi ik dia. Pasti dari mulut ke mulut. Rupanya ing bacanya, bukan in. Nah, itu dari mulut ke mulut bertalaki. Kuntum shadiqin. Asal dibaca in pasti salah. Ya, itu contoh mulut ke mulut bertalaki. Nah, begitu juga apa kata ulama? Andai kata tak ada guru yang mengajarkan, kita tak akan bisa membedakan mana yang alif lam mim, mana yang alam tarokai. Karena hurufnya sama, alif lam mim. Kebetulan sekarang kan sudah dikasih baris ya. Kalau sempat baca kitab dulu, antara kalimat alam tarokai dan alif lam mim sama. Alif lam mim, alam tarokai alif lam mim. Dari guru kita tahu alif lam mim. Oh ini bacanya. Saya pernah juga waktu bulan puasa kan ada ramai-ramai. Mungkin ibu bapak ini jarang bertadarus, dibacanya itu alama. Penasaran? Jelas. Ini bukan Quran asli. Saya tersenyum, istilahnya bahagia bukan cimonak. Karena segini apa tadi? Alif lam mim. Karena besar panjang yang dibaca alam. Nah, bisa kita membedakan alam tarokai dengan alif lam mim dari guru ke murid. Nah, itu bertalaki. Nah, talqin juga dan bisa dibimbingkan, diajarkan, dididikkan. Itu tentang beramal. Begitu juga nanti bertalaki dalam ilmu hadis. Yang kedua, talqin zikir. Supaya enak bapak berzikir di sini. Talqin zikir itu guru mengajarkan ke murid bagaimana membaca, memahami, merasakan zikir yang dibaca. Maaf, jangan salah dengar. Lahirnya ilmu tariqah, orang Melayu menyebut tariqah, boleh bahasa Indonesia ini kok jadi kan. Lahirnya ilmu tariqah, apa isi dari ilmu tariqah itu? Isinya pada dasarnya satu saja. Apa itu? Metodologi zikir. Isinya metode, cara, susunan berzikir kepada Allah. Mengapa ini saya ulang-ulang? Karena ilmu ini hari ini cukup terfitnah. Terfitnah itu takut orang dengar aja takut. Ada juga ustaz yang takut asal ikut tariqah miring-miring jalan. Ustaz aneh. Salahkah yang takut dengan tariqah? Tak. Karena ada mereka yang mengaku belajar tariqah, aneh-aneh amalannya, aneh-aneh tujuannya. Contoh, dia belajar ilmu kebal, ini tariqat. Dia belajar ilmu terawat, ini tariqat. Dia belajar ilmu penglaris, ini tariqat. Nah, saya merasakan bapak yang bersih. Kalau ada nanti saya buka diskusi pelan-pelan. Pasti tak. Kitabnya ada, rujukannya ada. Apalagi yang lebih diperparah, itu ilmu rahasia jangan dibuka. Lalu pada dibuka dibaca di mana? Disembunyi-sembunyikan. Dan padahal kitabnya rujukannya banyak. Yang saya sedihkan, tariqah jadi mantra. Nah, harus sama itu orang. Dia belajar ilmu pelet, dibilangnya tariqah. Tahu ilmu pelet? Lo tahu ilmu pelet? Nanti kena pelet. Ilmu merayu orang, ilmu maksiat, ilmu penunduk, ini tariqah.
tidak. Tapi jangan tersinggung, pasti tidak. Nanti kita lihat juga. Nanti ada kalimat mantra. Kalau bilang mantra disinggung lagi Bapak, susunan kata-kata disandarkan di tarik kamu. Sempat kemarin ada salah satu pesantren, nama pesantren saja aneh, kiainya bikin ulang, tarikat juga jadi korban, supaya dekat rasa murid dengan guru, maka murid harus menemani murid tidur. Mana juga kan? Jadi karena lagi supaya ilmunya tidak terputus, ilmunya makin meresap antara murid dan guru, jiwanya satu jiwa. Syaratnya apa? Satu tidur, satu kamar. Orang melatih tarikat zikir itu dulu menjadi putus. Ini anak gadis orang lewat mana-mana itu dah. Akhirnya takut orang. Jadi korban disandarkan, punya mantra disandarkan kepada tarikat. Tidak. Balik lagi dengan waktu. Tarikat itu satu intinya metode zikir. Nanti Bapak akan melihat mana yang bid'ah kata orang sekarang, mana yang metode. Apa itu metode? Perlukah metode? Perlu. Mana contoh? Untuk bisa membaca Quran, untuk membantu orang awam khususnya di Indonesia ini umpama pandai baca Quran, banyak metode bacaan, banyak. Hari ini yang populer metode Iqra. Coba tunjuk tangan, siapa pernah belajar metode Iqra? Halo? Kalau ada tunjuk tangan berarti anak 61 umurnya 16 katanya. Lihat ini kan semester 10 saja, ada materi Iqra. Di Riau ini pernah lahir metode pengajaran Hattahiyah, sempat masyhur, sempat saja kan 4,5 jam bisa bebas buta aksara Quran. Karena metode itu kaidah. Sebelum dua metode ini, masing-masing kampung Bapak punya metode. Lihat, yang umum alif, kayak alif jatuh. Kalau di Jawa orang tak tahu atas bawah, alif fathah a, alif kasrah i, bukan kasrah i, alif dhamma u, sampai di situ ada alif jatuh. Itu kan dipotong kalimatnya, alif kalau baris atas a, dipotong alif atas a, alif bawah alif. Bapak cari di Arab, bingung pula orang Arab yang itu. Akhirnya mana itu? Nanti a, i, u, ditambah lagi an, in, u. Waktu saya belajar pertama di TPA atau di Surau, yang paling saya tunggu sampai yang bersumpah alif, an, in, u. Izin sedikit untuk menyenangkan hati saya. Pakai bahasa Minang. Alif du didate anu di bawain. Bisa mau ngajak. Alif baru didate bak. Berarti satu TPA. Sampai sebulan. Nah, itu metode. Malahan masing-masing punya metode. Yang penting anak ini pandai baca Quran. Nah, dalam berzikir itu pula yang disusunkan oleh guru, ulama yang disusunkan. Ada zikir dalam arti kata menyebut nama Allah. Ada zikir dalam makna mengingat akan kebesaran Allah. Ada zikir melindungi, mengkaji akan kebesaran Allah. Untuk yang pertama, berzikir dalam arti kata menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir,
istighfar disusunkan. Dalam kitab Tabiul Masih disusunkan pelan-pelan. Pertama tentang kalimat yang mau dibaca sesuai dengan Quran. Banyaklah ayat-ayat menyuruh kita fasabbih bihamdi rabbika was'al innahu kana huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa hu. Disusun kalimat-kalimatnya. Maka berdasarkan hadis Rasulullah dulu, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lalu ada tasbih. Catatan saja Bapak Ibu, hati-hati bertanya, mana zikir yang bagus diamalkan Pak Ustaz? Nah, ini pertanyaan seperti ini sering, cuma hati-hati. Kali ini pertanyaan tak bisa dijawab. Mana zikir yang bagus Ustaz dibaca? Kalau saya sebut nanti subhanallah berarti alhamdulillah bagus. Orang-orang itu jawabnya. Kalau saya bilang la ilaha illallah berarti Allahu akbar, kurang. Nah, ibarat dakwah itu juga. Apa zikir yang bagus Ustaz? La ilaha illallah berarti yang diajarkan Ustaz kemarin salah dia. Dia langsung. Semua zikir itu baik, cuma punya nilai yang berbeda. Yang gampangnya memahami zikir itu seperti memahami jari ini. Mana yang hebat? Nah itu masing-masing punya kelebihan dan fungsi yang berbeda. Tidak ada kekurangan. Walaupun kan sering terpakai jempol Ustaz, sering terpakai telunjuk, sering terpakai tapi ternyata yang memakai cincin jari manis walaupun ada kerja apapun. Ada tak Bapak Ibu memakai cincin di jempol? Maka tak manis ya. Kalau tak percaya coba ya. Cincin bagus. Kok di jempol orang aja protes. Ini model baru nih Ustaz. Tidak ditegur orang apa? Ternyata masing-masing punya fungsi. Cuma ulama, guru memilihkan yang paling utama itu memang berdasarkan hadis lain. Pertama, mengeluarkan orang dari kafir kepada Islam. Maqala, ini hadis yang mulut. Maqala la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah masuk surga Allah. Ini baca hadis ini, kalau ada yang stres subuh hari ini, saya kecewa. Karena mengapa? Anak kunci surga itu sudah dikasih. Malah ada ulama walaupun ngasih tahu kajian tauhid supaya hati ini senang. Katanya kalau ada jemaah barakah ini masuk neraka terlalu dalam bahasa Quran tauhid mas. Karena apa? Yang dikasih kunci surga apa kunci neraka? Apa kunci surga itu? La ilaha. Kunci surga dikasih. Pertanyaan kubur dibocorkan, masih masuk neraka, itu yang terlalu terlalu. Cuma kadang-kadang kuncinya kan macet, ya kan? Yang dikasih kunci surga, siapa yang berkata la ilaha illallah masuk surga. Tenang hati, tapi jangan kegeeran bawah. Artinya modal awal sudah kita miliki. Insya Allah kalau tidak kafir menjelang akhir hayat, semua kita ini masuk surga Allah. Cuma Pak masuk laundry dulu saya tidak tahu. Mana tahu dalam perjalanan pakaiannya kotor, badannya kotor. Pakaian kotor saja masuk laundry, apalagi diri. Halo, apalagi diri yang kotor. Itu masalah. Kalau pakaiannya sudah bersih, harum, masuk lemari. Kalau pakainya kotor masuk mesin cuci. Cuma ujungnya berapa lama diputar? Ya diputar, digosok lagi, dihaluskan. Masuk. Nabi Muhammad Ahlussunnah wal Jamaah, orang Islam tidak abadi dalam neraka Allah. Itu sudah masyhur.
syukur kalau masuk Sunnah wal Jamaah. Cuma kalau gitu jangan tenangnya tenang dengan zikir, bukan dengan tenang. Kalau gitu aman terus dan sembahyang pernah masuk surga, ya bukan itu. Tapi tenang dengan rahmat. Yang kedua ada khusus dalam Sunan Abu Dawud hadis dari Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal qala Rasulullah SAW, man kana akhira kalamihi qawla la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa di akhir hayatnya berkata la ilaha illallah masuk. Ada zikir yang meninggikan martabat, ada yang meninggikan derajat, termasuk tasbih, tahmid, tahlil, kalimatnya disusunkan. Bagaimana cara membacanya? Disusunkan metode. Itu yang rekor. Satu, zikir zahar. Dua, zikir sin. Mana yang zikir zahar? Zikir berbunyi. Kayak tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, zahar namanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, bunyi. Ada zikir sir. Sir itu tetap dibaca tapi seperti bacaan sholat. Kalau ini ada tentang orang ini lucu ya, berarti kurang. La ilaha illallah kan dibaca. Soal berbunyinya begitu. Ada yang zahar, ada yang sir. Berzahar baik, sir baik. Cuma diatur penggunaannya. Biasanya zikir zahar itu dalam mentalkin umat, pakai sama-sama. Dan biasanya kalau untuk amalan pribadi lebih baik sir. Contoh, Bapak orang lagi jemaah, Bapak sendiri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak tahu, kurang tahu adab. Kalau untuk keperluan pribadi tentu kita stereonya dimatikan, speaker mononya dipakai. Ya, ada zahar, ada sir. Dari teknisnya ada zikir lisan, lidah, ada zikir hati. Itu kenal. Zikir lidah terbit ke hendak, merintah ke otak, lahir ke mulut, artikulasi terlahir ke sini. La ilaha illallah, zikir lidah. Ada zikir hati, lidah tidak bergerak tapi kalbu nyambung rasa kepada Allah. Itu zikir hati. Nah, Bapak sebetulnya apakah kajian tinggi? Dan dalam keseharian kita sering kita ngomong berbunyi, ada ngomong pelan, ngomong dalam hati, kan ada itu kan. Cuma ngomong dalam hati bisa, melawan dalam hati bisa. Kok zikir dalam hati agak sulit? Itu aja masalah. Sekarang mudah-mudahan yang lawan dalam hati ini, lamu menang. Tinggal itu saja. Ada lagi zikir nafas dalam bab kitab Al-Hikam, salah satu pasalnya pasal ke-48 kalau dasar. Apa kata ulama? Tidak ada nafas yang keluar dalam diri manusia melainkan dalam tiap nafas itu berlaku takdir Allah. Karena nafas keluar masuk aja. Saya kasih contoh, cuma jangan tersinggung ya. Halo, jangan tuh. Cuma pelan-pelan. Kalimat ini agak tinggi, tapi jangan, kalau tidak terpaham jangan merasa kasar kalimatnya. Apa beda nafas binatang dengan nafas manusia? Halo. Kita bernafas, ayam, sapi, alat nafasnya sama kan? Kan sama-sama pakai udara. Kita hidup, dia hidup. Kita bernafas, dia. Mau enggak saya samakan Bapak nafas Bapak dengan dia? Pasti itu pasti Bapak marah. Bapak ini nafasnya sama dengan nafas kerbau ini. Membunuh orang mau. Apa? Kurang ajar ini. Ya.
bagian dari keadilan tasawuf. Mengapa zikir nafas itu diatur setidaknya membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain? Pernah Bapak Ibu mendengar orang kasmaran berkata, setiap helaan nafasku kusebut namamu? Tertarik kepada seseorang, aku tercipta untuk siang tergenang, malam terbayang. Kemanapun aku menatap, cuma terbayang wajah engkau. Napasku ini selalu ada untuk diri. Bayangkan. Cuma saya kasihan nih Pak, waktu umpama saja gimana tuh, waktu dia kasmaran belum nikah, dia berkata, setiap helaan napasku kusebut namamu. Sekarang setelah nikah, menengok suami menghela napas. Kadang-kadang di sini pakai zikir pula dia. Pulang bapak nanti ke rumah nampak istrinya menghela napasnya. Alah. Kalimat sanjungannya hilang. Itu orang saja. Seharusnya kita setiap helaan nafas ini memuji dan membesarkan Allah. Maka ada diatur buat zikir nafas. La ilaha illallah. Termasuk nanti mentalkin orang pakai la ilaha illallah. Tak percuma nafas ini keluar karena cocok dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ini hidup hanya untuk beribadah dengan engkau. Cocok ya? Itu soal model. Ada yang melatih gerakan aliran darah karena maaf dalam hadis Rasulullah, syaitan itu jauh apa dekat dengan manusia? Ingat ya? Takut tak dia dengan orang yang sholat? Halo, saya ulang nih. Setan takut tak dengan ibu bapak yang sholat? Malah diganggu ya, hebatnya. Apa hati-hati? Kalau untuk tingkat anak-anak yang 16 ke bawah, rajin-rajin sholat, ya diganggu setan. Ternyata seumur ini ingin tahu jauh dekatnya setan dengan diri kita, gampang, bawa aja zikir. Bapak akan merasakan ternyata untuk menyebut nama Allah itu hanya tantangannya. Panjang umur sesekali saya ingin coba zikir setengah jam dengan Bapak. Itu nanti macam-macam terasa. Remati, enco, kesamuran, batu, buang angin, terasa. Coba lah percaya. Kalau cerita 2 jam aman, tapi berzikir 2 jam saya yakin Bapak belum bisa. Bercerita, bercengkerama, tanpa minum, tanpa lontong, bahasa Jepangnya mau tak kalian tahan 2 jam. Coba tak bisa apa? Mulai dari Donald Trump sampai cerita Iran, sampai cerita Presiden Indonesia, cerita minyak naik turun dengan emosinya Bapak mengkritik sampai ke RT, ya kan? 3 jam setengah tanpa minum, semangat muncul, batuk dan datang. Coba Bapak ganti dengan zikir, boleh? Biar tahu bagaimana coba zikir. Tadi malam kami zikir lagi, coba saya kisah. Ini latihan juga. Sebetulnya zikir itu kan amalan pribadi, cuma dalam melatihnya sampai dilatih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tadi kan paling-paling 20 kali. Coba Pak baca 1000, bukan harus 1000, nah maksudnya 10 menit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Daripada nunggu ruangnya 10 lagi zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, coba nanti datang ke rumah sakit Bapak beritahu. Kalau lamalah kita di ruangan itu seminggu Bapak, kawan kan jauh, yang menjaga jauh, keluarga nengok aja.
Saya nak contohkan bapak, nanti bapak takut pula biar saya terbujuk lah sendiri. Keluarga jauh, yang nengok tak boleh. Dikiranya kita istirahat, padahal jiwa lagi bergoyang. Bukan kau nakut dari jangan diganggu pak, usia lagi istirahat. Istirahat apa dia? Memang kelihatan tidur, tapi batin bergoncang. Mau ngomong tak bisa. Akhirnya kadang-kadang air mata saya keluar. Yang dibutuhkan waktu itu tadi jiwa kepada Allah. La ilaha illallah. Tapi karena tak terbiasa, nunggu pula ustaz. Bayangkan ustaz itu kan boleh masuk, karena boleh masuk, tak boleh ke ustaz, balik lagi ustaz. Okay. Dari sekarang latih, itu yang latihan riyadhah talqin namanya. Ingat waktu ini. Cuma talqin ini selalu disalahpahami karena tidak dianggap metodologi. Kayak tadi talqin namanya. La ilaha illallah, maksudnya dibimbing-bimbingkan. La ilaha illallah, bukan iramanya, dah salah paham. Tak pakai irama pun boleh. La ilaha illallah, dirasakan, dinikmati, dipahami, itu mentalkin. Mengapa nih saya ulangkan kaji ini? Karena sudah mulai saya dengar YouTube kemarin. Ada pula zikir pakai gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kalimat ini pertama saya dengar tahun 80-an. Ada tak kajian tentang ini? Ada bahas dirinci ulama. Bukan pakai gigi 1, gigi 2, tidak, tapi mentalkin orang. La ilaha illallah, dipahami maknanya, dirasakan keindahannya, dimasukkan ke dalam hati. Kan kemarin saya contohkan lagi, kadang-kadang saya kasihan bernyanyi saja. Saya ikut liga-liga, apa kata dirinya, kau tak hebat nyanyi, apa itu kau kayak ngomong saja dan pakai perasaan. Tersinggunglah saya. Nyanyi harus pakai perasaan, zikir nggak tahu yang dirasa. Ada yang nyanyi dia nangis, orang pun nangis, terdiam, padahal dia tidak pernah putus cinta. Menyanyikan putus cinta saja sungguh pandainya, hanyut orang walaupun suami di sebelah seakan-akan ibunya putus cinta. Terharu, hebat ini Ustaz, terbawa jiwa. Masya Allah. Saya nangis pula dengan itu. Saya nangis dengan bapak. Orang menyanyikan kata-kata cinta merana saja bisa menangis jemaah. Saya bawa jemaah zikir, bukan dari mata yang keluar, dari udara yang keluar. Sedih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling tahan itu tadi kalian 500-an. Lebih dari itu mulai nggak ya, dalam hatinya sudahlah. Itu berat. Nah, itu talqin. Talqin itu dibimbingkan, bukan soal gigi 1, gigi 2, gigi 3. Nah, la ilaha illallah itu talqin. Talqin waktu sehat ini, waktu masih telinga nyambung. Nah, makanya saya tanya tadi, mau talqin sekarang apa besok? Nah, besok aja Ustaz. Kalau sempat di ruang ICU, lah, kasihan. Kadang-kadang udah mau mati baru masuk MDA, itu kan kacau. Tolong Pak Ustaz bimbing sedikit. La ilaha illallah. Sudah sekali lagi, itu talqin hidup. Biar sampai kepada yang nomor 2, talqin sakaratul maut. Kita butuh goyang hati menghadapi suasana itu. Saya ingatkan, cukup caranya dibimbing dari sebelah kanan, bisikkan dengan baik, jangan terburu-buru dan jangan dicampur dengan kalimat lain. Ya? La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Pelan-pelan. Ingat
pengalaman saya, kadang-kadang masuk keluarganya Pak, apalagi mentalkin ini, masuk istrinya, masuk adiknya, ibu jangan tersinggung ya, yang rata-rata bikin masalah itu memang yang sering merata apa-apa PBU. Nah, kan awak mentalkin, langsung dia masuk, la ilaha illallah bang, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah bang, begini jadinya. Mau dimarah dia ini keluarganya. Sabar bang, kalau pandailah bang itu ngomong, kau ini yang bikin ulah, saya lagi parah, ada yang ngomong. Makanya betul kata hadis Rasulullah, ratapan itu memberatkan jenazah. Betul. Coba bapak lagi sekarang, cobaan lagi datang, sakit luar biasa, datang yang membimbing entah apa-apa juga. Sabar bang, pasti hati sehat, kita bikin tinggi lagi bang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata, udah dia lagi bermasalah. Yang dibutuhkan itikad, tali jiwa yang kuat menghadapi sakaratul maut. Maka dibimbingkan la ilaha illallah. Ini campuran. Jadi Allah la ilaha illallah begini jadinya bang. La ilaha illallah. Jangan tinggalkan saya bang. Tinggalkan. La ilaha illallah. Nah, syukur-syukur sinyalnya nyambung. Terbantu dia. La ilaha illallah. Masya Allah. Nengok saja kita dingin bang. Nah, pas. Kalau sempat gerakan lidahnya la ilaha, karena kalimat yang paling ringan itu juga Allah, la ilaha illallah. Ada yang bertanya bagaimana, tapi jangan buruk sangka pula. Katanya ada Ustaz, bagus Allah saja, itu perkiraan. Boleh Allah boleh, tapi jangan dengan alasan nanti bacanya la mati dia akhirnya tidak ada Tuhan, bukan begitu. Tuhan itu tidak bodoh seperti yang kita bayangkan. Walaupun la saya bilang, tapi itikadnya la ilaha sama dengan Bilal, cuma bilangnya satu saja, satu kan satunya ahad. Itu karena enak dengan ahad. Kalau orang Minang itu cie asal kan. Tapi jangan bilang kalau boleh itu, tapi la ilaha benar ternyata. Dari kecil teranjak-anjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah, tidak mau mati jadi bawaan. Ya kalau mau bersikir sampai akhir hayat dari sekarang lah, masa mau mati saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam teorinya kurang masuk, walaupun kita disunahkan membimbingnya. Terakhir ada talqin kubur, ahli perbedaan. Sejak kapan ini? 1200 tahun yang silam kaji sudah dibahas. Jadi kalau ada yang bahas talqin kubur hari ini, judulnya tetap dalam betibur. Ada yang bilang sunat, ada yang bilang makruh, itu saja. Kata mazhab Imam Syafi'i, mentalqin di kubur itu sunat, karena sunat boleh dibawa, boleh tidak. Ada yang bilang makruh, tak usah dibawa, lebih bagus ditinggalkan. Nah, orang begini bilang bid'ah sekarang. Perlu enggak? Oh, itu bisa kita sambung. Ternyata cobaan alam barzah itu dahsyat. Maka kalau bapak bisa baca doa, kalau ada keluarga yang meninggal, jangan cepat-cepat ditinggalkan, tapi jangan terlalu lama di situ. Loh, jangan cepat-cepat pergi baca doa, baca ayat. Fadilahkan. Karena orang buat begini. Nah, yang disuruh cepat pergi itu, sekali lagi nih, jangan tersinggung lagi deh ibu. Kalau dia berpuisi di situ, atau suruh cepat pulang. Saya jangan tinggalkan, saya di sini saja biar saya tunggu yang bang ini hilanglah tali tempat bergantung, hilanglah tanah sampai pijak. Kalau apa tuh para jahat, suruh sungguh tidak salah disaku konek sampai kotak kiranya jam tengah hari sesaku bawa ke Panjamba kiranya mati bang surang. Nah itu tapi kalau dibaca awal Al-Baqarah akhir Al-Baqarah dibimbingkan kalimat-kalimat thayyibah. Karena sudah beda. Mengapa wanita itu tidak disarankan ziarah kubur? Karena suka berpacaran
polisi. Kan? Ratap-ratap ya. Kemana lagi sadaran hati, kemana jiwa mau bergantung? Hilang harapan hidup saya. Oh Pak, mengapa ada Sabtu gitu baru? Banyak tugas SKM kita berdua belum. Nah itu bukan meringankan, justru bikin masalah. Dah besok itu. Besok tersambungnya. Mudah-mudahan ada yang kecewa. Ada yang mau talqin hari ini? Baik, dan tasbih. Memang harus talqin hari ini. Duduk Anda di talqin di bimbing jiwa. Baru masuk nanti kajian selanjutnya. Kita selesaikan kajian kitab Tabul Masih, bagaimana menata jiwa. Itu selesai kita kepada Allah. Baik, kita tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah subhanallah Walaupun tujuan zikir itu bukan tenang, tapi efek tenang ada. Tujuan zikir sempurna mengingat Allah, cuma salah satu efeknya Allah zikrillah tatma'innul qulub. Tenangnya jiwa itu dengan zikirullah. Coba nih dingin nanti saatnya jangan maksiat. Seenak-enak kita zikir, nah sampai luar itu nampak yang salah, langsung hilang itu aja kita lakukan. Makanya ibu tolong jaga pakaiannya. Hilang zikir apa dulu ini. Nah bapak juga jaga gayanya, hilang zikir itu. Enak tadi pulang ke masjid, la ilaha illallah. Baru sampai di jalan itu zikir apa? La ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.